Dahulu kala di Kayangan, ada seorang dewa dan dewi yang melakukan kesalahan yang besar, sehingga mereka diusir ke bumi, di mana sang dewa menjelma menjadi seekor anjing yang bernama Tumang, sedangkan sang dewi menjelma menjadi seekor babi hutan yang bernama Celeng Wayung Yang. Suatu hari ada seorang Raja Sunda sedang berburu di hutan, di tengah pemburuannya, dia sempat mampir ke semak-semak untuk pipis, dan air pipisnya itu tanpa sengaja tertampung ke sebuah batok kelapa. Setelah itu babi hutan yang merupakan jelmaan sang Dewi Kayangan ini lewat dan meminum air pipis yang ada di batok kelapa itu, dan akibatnya sang babi hutan ini pun tiba-tiba hamil dan melahirkan seorang bayi putri. Sang raja yang masih di hutan ini pun mendengar suara tangisan bayi tersebut. Ketika menemukan bayi itu, sang raja pun membawanya pulang dan merawatnya hingga tumbuh dewasa, dan putri itu diberi nama Dayang Sumbi. Putri Dayang Sumbi ini sangat suka menenun, di mana dia banyak menghabiskan sebagian waktunya untuk menenun, dan suatu hari ketika dia sedang menenun, ada gulungan benangnya yang jatuh hingga keluar istana, dan karena dia adalah seorang putri raja, maka dia tidak bisa keluar istana dengan jalan kaki. Karena bingung, dia kemudian mengucap sebuah sumpah dalam hatinya, di mana dia mengucap bahwa barang siapa yang bisa menemukan gulungan benangnya itu dan memberikan kepadanya, maka kalau dia perempuan, Dayang Sumbi akan menjadikan dia saudara, namun kalau lelaki, maka Dayang Sumbi akan menjadikannya sebagai suami. Singkat cerita, gulung benang itu ditemukan oleh anjing jantan yang bernama Tumang yang merupakan jelmaan dari sang dewa, dan untuk memenuhi janjinya itu, akhirnya Dayang Sumbi akan menikahi Tumang ini. Sang raja yang mengetahui bahwa Dayang Sumbi akan menikahi seekor anjing ini pun menjadi murka, di mana dia kemudian mengusir Dayang Sumbi ini dari istana. Kini Dayang Sumbi tinggal di sebuah pondok sederhana di tengah hutan bersama dengan Tumang, dan seiring berjalannya waktu, Dayang Sumbi akhirnya mengetahui wujud asli dari Tumang, di mana setiap bulan purnama, Tumang akan berubah ke wujud aslinya yaitu menjadi dewa yang tampan, dan di sini mereka pun menikah dan memiliki seorang anak yang bernama Sangkuriang. Di sini Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang aktif dan kuat, namun Dayang Sumbi masih merahasiakan bahwa ayahnya adalah Tumang, dan suatu hari ketika Sangkuriang dan Tumang ini sedang pergi berburu, Sangkuriang melihat ada seekor babi hutan yang lewat, di mana ketika Sangkuriang hendak memanah babi hutan itu, Tumang yang menyadari bahwa babi hutan itu adalah jelmaan sang dewi yang juga merupakan nenek Sangkuriang ini pun langsung menangkap anak panah yang ditembakkan oleh Sangkuriang ke arah babi hutan itu. Melihat hal itu, Sangkuriang yang kesal akhirnya memanah Tumang hingga tewas, dan karena tidak ingin pulang dengan tangan kosong, dia pun menyembelih Tumang dan mengambil hatinya untuk dibawa pulang. Dayang Sumbi pun memasak hati itu untuk dimakan, di mana dia mengira itu adalah hati rusa yang diburu oleh Sangkuriang, dan ketika Dayang Sumbi menyuruh Sangkuriang untuk memanggil Tumang untuk makan bersama, di sini Sangkuriang akhirnya memberitahu bahwa hati yang dimasak Dayang Sumbi itulah hati Tumang, dan ketika mendengar itu, Dayang Sumbi menjadi sangat murka, di mana dia sempat memukul kepala Sangkuriang dengan centong nasi hingga meninggalkan bekas luka, sedangkan Sangkuriang yang berpikir ibunya itu membencinya pun melarikan diri ke hutan, dan di tengah pelariannya, Sangkuriang tersandung dan jatuh menimpa sebuah batu, dan akibatnya dia menjadi lupa ingatan. Di sisi lain Dayang Sumbi kemudian terus berdoa kepada dewa supaya kelak bisa dipersatukan kembali dengan anaknya itu, dan dia juga bersumpah untuk tidak pernah makan daging, di mana di sini dewa menjawab doanya dengan memberikannya anugerah berupa kecantikan abadi. Singkat cerita, Sangkuriang yang diselamatkan oleh seorang pertapa sakti ini pun tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan, kuat dan sakti, di mana pada suatu hari, tanpa sengaja dia bertemu dengan Dayang Sumbi, di mana mereka berdua ini masih tidak saling mengenal, dan di sini Sangkuriang jatuh hati kepada Dayang Sumbi, di mana dia terus menemui Dayang Sumbi dan berkeinginan untuk menikah dengannya, namun di sini Dayang Sumbi tidak menghiraukan ajakan Sangkuriang itu. Suatu hari ketika mereka sedang ngobrol, Sangkuriang pun membuka ikat kepalanya, di mana ketika Dayang Sumbi yang melihat bekas luka di kepalanya Sangkuriang, akhirnya dia sadar bahwa itu adalah anaknya, di mana karena hal itu, Dayang Sumbi menolak mentah-mentah ajakan Sangkuriang untuk menikah, namun di sini Sangkuriang tetap memaksa dan bersikeras ingin menikahi Dayang Sumbi. Setelah itu Dayang Sumbi ini pun memberikan syarat kalau ingin menikah dengannya, di mana syarat itu adalah Sangkuriang harus membendung sungai Citarum agar menjadi telaga, dan membuat satu perahu besar dalam satu malam. Di sini Dayang Sumbi yakin bahwa Sangkuriang pasti tidak mampu, namun di sini Sangkuriang setuju dengan tantangan yang diberikan oleh Dayang Sumbi ini. Malam pun tiba, Sangkuriang dengan kesaktiannya itu memanggil para jin dari dunia gaib untuk mengerjakan pekerjaan itu, di mana semua berjalan sangat cepat. Di sisi lain Dayang Sumbi yang mengetahui bahwa Sangkuriang ini hampir menyelesaikan pekerjaannya itu pun mencoba menggagalkannya, di mana dia membentangkan kain putih bercahaya di puncak gunung, serta memukulkan alu kelesung sehingga membuat ayam jantan terbangun dan berkokok. Para jin yang membantu Sangkuriang ini pun terkejut mengira bahwa fajar sudah tiba, dan karena pekerjaan yang belum selesai ini membuat mereka ketakutan dan berlari kembali ke dunia gaib. Atas kejadian itu Sangkuriang pun menjadi sangat murka atas kegagalannya,
di mana dia kemudian melempar sumbatan sungai Citarum sehingga menjadi Gunung Manglayang, dan dia juga menendang perahu besar yang dibuatnya itu hingga terbalik yang kini menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Sang Kuryang yang curiga dicurangi oleh Dayang Sumbi ini pun semakin murka, di mana dia berusaha mencari Dayang Sumbi, dan di sisi lain Dayang Sumbi ini dibantu oleh dewa dan kemudian menjelma menjadi bunga jaksi di bukit perasingannya yang kini menjadi Gunung Putri, sedangkan Sang Kuryang yang tak kunjung menemukan Dayang Sumbi ini pun menghilang ke alam gaib.